Katanya Gen Z itu tidak akan bisa bertahan hidup apalagi masalah keuangan ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJSP Official. Kita semua tahu hidup di zaman sekarang nggak gampang, apalagi urusan keuangan ya. Harga-harga naik, ekonomi nggak stabil, dan tuntutan hidup makin tinggi. Tapi tenang, video ini akan kasih teman-teman tips gimana caranya bertahan hidup secara finansial ala Gen Z. Siap-siap ya! Sebelum kita masuk ke tips yang praktis, hal pertama yang harus teman-teman pahami adalah financial literasi atau literasi keuangan. Banyak banget di antara kita yang belum paham soal pengelolaan uang, padahal ngerti keuangan itu nggak harus ribet kok. Mulailah dengan sadar seperti cara bikin anggaran, mengelola pengeluaran, dan investasi yang sederhana. Financial literasi bukan soal hafal teori ekonomi, tapi lebih ke bagaimana caranya mengelola uang dengan bijak. Tips selanjutnya adalah tetapkan prioritas keuanganmu. Gen Z ini dikenal suka dengan gaya hidup yang cepat dan instan. Mau coba semuanya seperti nonton konser, liburan, sampai beli barang-barang yang branded. Tapi, di sini teman-teman harus mulai realistis. Mana yang lebih penting, nabung buat masa depan atau ngabisin uang buat lifestyle yang sebenarnya nggak urgent gitu ya. Bikin daftar prioritas. Apa yang harus teman-teman bayar dulu seperti cicilan atau kebutuhan dasar. Apa yang bisa teman-teman tunda, dan pastikan teman-teman selalu sisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang ketiga adalah side hustle sebagai gaya hidup. Gen Z itu dikenal kreatif dan penuh inovatif. Makanya buat bertahan hidup secara keuangan, side hustle ini atau pekerjaan sampingan bisa jadi solusi yang keren. Teman-teman bisa memanfaatkan keterampilan buat cari penghasilan tambahan. Misalnya, kalau teman-teman jago desain grafis, coba deh jual jasa desain di platform kayak Fiverr atau Upwork. Atau kalau teman-teman suka bikin konten, coba jadi social media manager atau content creator. Side hustle ini penting bukan cuma buat tambahan penghasilan, tapi juga buat jaga-jaga kalau penghasilan utama lagi nggak stabil. Jangan ragu untuk membuat manfaat teknologi dan skill yang teman-teman punya ya. Yang keempat adalah gaya hidup yang minimalis. Teman-teman pasti pernah dengar tentang gaya hidup minimalis kan? Ini bukan tentang cuma tren semata, tapi bisa banget bantu teman-teman bertahan hidup dari sisi keuangan. Hidup yang minimalis itu artinya teman-teman harus membeli barang-barang yang benar-benar teman-teman butuhkan. Nggak perlu konsumtif atau beli sesuatu cuma karena pengen sesaat. Dengan hidup yang minimalis, teman-teman bisa menabung lebih banyak, berinvestasi, dan merasa lebih ringan karena nggak dibebani dengan keinginan yang nggak penting. Ingat, bukan seberapa banyak yang teman-teman miliki, tapi bagaimana teman-teman memanfaatkan dengan bijak. Yang kelima, mulai investasi sejak dini. Salah satu rahasia keuangan sukses ala Gen Z adalah mulai investasi sejak dini. Teman-teman nggak harus nunggu sampai punya penghasilan besar buat mulai investasi. Bahkan, dengan uang yang sedikit pun teman-teman sebenarnya udah bisa memulai investasi. Sekarang banyak banget platform investasi online yang memudahkan kita untuk membeli saham, reksadana, atau obligasi dengan nominal yang kecil. Misalnya, teman-teman bisa memulai dari investasi di reksadana pasar uang yang resikonya rendah. Investasi ini bisa jadi cara buat menambah kekayaan jangka panjang. Jangan cuma nabung di bank, karena inflasi bisa bikin nilai uangmu ini tergerus. Yang keenam adalah memanfaatkan teknologi untuk mengatur keuangan. Kelebihan Gen Z dibanding generasi yang sebelumnya adalah akses penuh ke teknologi. Jadi, manfaatkan teknologi ini untuk mengatur keuangan teman-teman. Ada banyak banget aplikasi keuangan yang bisa bantu teman-teman mengelola pengeluaran, investasi, dan membuat target finansial. Contohnya, teman-teman menggunakan aplikasi keuangan buat tracking pemasukan dan pengeluaran. Dengan bantuan aplikasi ini, teman-teman bisa melihat seberapa banyak uang yang keluar dan masuk di tiap bulan. Bahkan, teman-teman bisa atur target penghematan. Selain itu, coba juga untuk beralih ke pembayaran cashless. Banyak aplikasi pembayaran digital yang kasih promo cashback atau diskon, yang bisa bantu teman-teman hemat lebih banyak. Yang ketujuh, menghindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini adalah jebakan besar buat kita yang ingin hidup bebas finansial. Godaan kartu kredit, cicilan tanpa bunga, dan pay later memang terasa menarik ya. Tapi kalau nggak bisa dikelola dengan baik, bisa jadi bencana. Pastikan teman-teman hanya berhutang untuk hal-hal yang produktif seperti untuk pendidikan atau modal usaha, bukan buat gaya hidup atau barang-barang yang konsumtif.
Hindari juga untuk penggunaan kartu kredit yang berlebihan dan biasanya buat bayar semua tagihan tepat waktu agar tidak kena bunga atau denda. Yang kedelapan, belajar dari kegagalan. Nggak semua perjalanan keuangan akan mulus, pasti ada kegagalan atau kesalahan yang akan teman-teman alami. Misalnya salah investasi, boros, atau terjebak hutang. Tapi ingat, kegagalan adalah guru terbaik. Yang penting teman-teman belajar dari kesalahan itu dan jangan ulangi lagi. Evaluasi setiap pengeluaran yang nggak penting, revisi budget, dan kalau perlu cari bantuan dari orang yang lebih paham soal keuangan. Jangan biarkan kegagalan menghambat perjalanan teman-teman menuju kebebasan finansial. Jadi itu dia tips bertahan hidup dari sisi keuangan ala Gen Z. Ingat, kunci dari semuanya adalah literasi keuangan, pengelolaan yang baik, dan kesabaran. Masa depan ada di tangan teman-teman. Jadi mulai sekarang, yuk kelola keuangan dengan lebih bijak. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.